Oke guys, setelah percobaan kita kemarin, nah sebelum memberi rating pada produk ini, saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya memakainya ya. Nah, dari segi pemasangan, ini pemasangannya sangat-sangat mudah ya. Bahkan untuk orang awam sekalipun yang tidak mengerti di bagian aksesoris mobil ya, akan sangat mudah untuk memasangnya, karena kita tinggal menempelkan saja alat-alat yang sudah disediakan. Jadi ada stikernya, kita tempel ke windshield mobil kita. Lalu di situ juga ada panduan kotaknya untuk menempelkan bracketnya. Nah, sangat mudah. Di sini tinggal kita setel bracketnya ini, apakah dia ingin menyorot ke dalam mobil atau keluar. Lalu kita kunci kuat. Nah, jadi sangat mudah ya. Di sini saya pakai ini, saya tutupi yang aslinya. Kenapa? Karena masih hanya untuk percobaan, belum untuk dipasang permanen di mobil yang nanti akan kita pakai permanen ya. Jadi ini karena percobaan saya tempel seperti ini. Nah, untuk pemasangan sangat mudah. Bahkan untuk menyalakannya juga kita tinggal sambungkan saja. Sangat praktis. Ke colokan USB-nya ini. Dan ini adaptornya ke colokan pemantik rokok di mobil ya. Nah, hanya semudah itu untuk pemasangannya dan membuat dia bekerja ya. Namun sebelum dia bisa merekam hasil dari tangkapan kameranya, kita jangan lupa untuk memberi dia memory card ya. Di sini saya tidak mengikuti panduan. Saya mencoba juga ya. Di sini kita pakai yang 128 GB. Kalau menurut panduannya dia ada batasannya, dia tulis 16 dan 64 GB ya. Namun karena kebetulan kemarin saya tidak punya memory card di ukuran segitu, ya iseng-iseng saja saya coba di suatu 28. Memory cardnya yang baru ya. Nah, karena memory cardnya baru, saya pasang, dia minta format memory card. Saya ikuti petunjuknya. Dia loading sebentar. Nah, ternyata masih kompatibel ya, dan dia menyimpan seluruh rekaman perjalanan saya. Jadi itu dia. Cuman saya tidak tahu dampaknya ke depan. Namun setelah saya coba, hasil tangkapannya bagus, memorinya juga terisi dengan seluruh aktivitas perjalanan ya. Tidak ada video yang rusak atau korup ya istilahnya. Nah, untuk koneksinya, jadi untuk koneksi ke HP ya, kita harus install dulu aplikasinya. Jadi di sini kita tidak akan perlu repot untuk mencari aplikasi apa ya untuk kemari. Jadi kita tinggal scan barcode ini dari buku petunjuknya yang bagian bawah, install aplikasi. Nah, setelah install, kita baru bisa terhubung dengan dashcam kita ini ya. Nah, dan yang di atas ini kita bisa scan lalu simpan linknya. Jadi kita tidak perlu lagi bawa buku ini kemana-mana untuk panduan ya. Untuk di jalan, bila kita menemukan satu permasalahan pada dashcam, kita tinggal buka link tadi ini yang sudah kita simpan, dan kita baca kendalanya dan cara menyelesaikannya ya. Jadi benar-benar sangat praktis ya untuk panduannya. Nah, dari semua kemudahan itu juga ada beberapa hal yang menjadi sedikit kendala ya bagi saya pribadi ya. Nah, jadi yaitu saat koneksinya untuk
masuk ke dalam tangkapan layar dari dashcam kita ini, dia selalu meminta izin lokasi ya. Jadi itu sebenarnya bagi saya sangat mengganggu ya, karena izin lokasinya itu tidak bisa kita tolak. Jadi beberapa kali saya coba koneksi, dia selalu minta izin itu terlebih dahulu baru bisa koneksi. Jadi satu itu kekurangannya saya rasa, karena saya rasa sebenarnya dia tidak juga perlu izin lokasinya, karena ini hanya antara perangkat di mobil handphone saya dengan kamera dashcam ini aja ya. Jadi jaraknya cukup dekat juga, tidak jauh, kecuali kamera CCTV-nya tadi di rumah seperti itu kita perlu akses lokasi dan sebagainya karena memakai jaringan internet ya. Namun ini dua-duanya perangkatnya di mobil, jadi rasanya dia minta izin akses lokasi sepertinya kurang ini ya. Jadi membuat sedikit ribet, karena di samping ribet juga pemakaian daya dari handphone juga jadi boros ya, karena akses lokasi tadi. Itu saja yang saya keberatan. Nah, di sini juga dia mengenal perintah suara. Perintah suaranya untuk mengambil gambar dengan bahasa Inggris, take picture. Kita langsung bisa mendengar nanti balasan dari perintah kita itu di sini. Bahwasanya dia sudah mengambil gambar yang kita perintahkan tadi. Jadi kita bisa dengar ya, dan ada suara jepretan kameranya. Juga kita bisa perintah untuk emergency record video ya. Jadi itu dia. Nah, walaupun dia bisa menangkap perintah suara, ternyata hasil video yang saya download dari sini dia tidak menghasilkan suara apa-apa ya. Rekaman suara kita itu tidak ada muncul di dalam handphone kita ya. Jadi saya heran tidak ada suara sedikit pun, padahal dia menangkap suara perintah suara kita tersebut. Itu dia. Jadi saya tidak tahu ya, belum terlalu dalam. Cuman untuk percobaan kita kemarin 1 hari, itulah dia hasilnya. Dari hasil tangkapan layarnya benar-benar jelas ya, karena memang benar Full HD. Jadi baik pagi atau malam hari ya, memang lebih jelasnya pada saat pagi ya, karena cahaya itu full kemana-mana. Cuman artinya di sini malam pun kita tidak terlalu kabur ya pandangan kita bisa melihat beberapa hal dengan jelas ya walaupun malam, seperti itu. Jadi secara keseluruhan untuk 1 hari percobaan kita, namun belum untuk durasinya ya, berapa lama dia bertahan. Ini saya kasih bintang 4 ya ratingnya, bintang 4 karena gangguan akses tadi ya, lokasi tadi. Nah, itu dia. Buat teman-teman ya, selamat mencoba ya. Kalau dari yang lain-lainnya semua baik ya. Kurang lebihnya ditunggu ya komen dan kritik dari teman-teman. Terima kasih.